Alright, selamat datang di channel Uncle Joe. Anyway, gue lagi coba tes teman-teman apakah lebih prefer formatnya bentuknya seperti ini ya, portrait begini atau landscape. Nah, kalau di Instagram, teman-teman Instagram votingnya pada portrait lurus begini aja nih, berdiri nih. Nah, gue nggak tahu di YouTube, tolong kalian komen ya di below. Kira-kira lebih udah terbiasakah dengan format seperti ini? Atau memang tetap harus di model landscape gitu? Apa udah nggak zaman model landscape begini ya? Karena semuanya udah scroll gitu ya, udah bukan begini, scroll. Nah, coba nanti kalian kasih masukan apakah kedepannya gue akan bikin format videonya seperti ini semua, atau memang tetap model landscape gitu ya. Nah, anyway teman-teman, di video kali ini gue mau sharing aja. Jadi beberapa waktu lalu gue mampir ke satu kedai di Bogor. Temen gue punya. Ngobrol, dia cerita gitu ya. Jadi kedainya itu diwarisan dari keluarganya. Karena satu dan lain hal keluarganya harus pergi ke US di sana dan meninggalkanlah satu kedai. Kedai ini nggak ada yang ngurusin, jadi dilemparlah ke adiknya ini gitu ya. Ini gue ngomong-ngomong nggak bermaksud apa-apa, tapi kasusnya menarik gitu. Kayaknya perlu gue bahas di sini, gue perlu bedah supaya jadi bahan edukasi buat kita belajar sama-sama nih case seperti ini. Nah, singkat cerita, jadi dia diwariskanlah satu kedai yang menurut gue cukup potensial ya. Bahkan gue pun kalau bisa sih, karena harganya murah, sewa tempatnya gue pengen ada di situ. Gue juga Uncle Joe. Nah, dia diwariskan satu kedai dan beserta karyawan-karyawannya, karyawan kepercayaannya lah gitu ya. Nah, karena diwariskan satu kedai dan berikut sama SDM-nya, kan SDM-nya belum tentu cocok sama lu gitu ya. Bisa jadi dia nggak sesuai dengan lu yang sebagai, mungkin dia cocok sama kakaknya gitu ya, tapi nggak cocok sama kitanya. Bisa jadi seperti itu. Dan bener aja, jadi curhat gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang ini suami istri nih, berdua nih, ini suami istri. Jadi si suaminya mau ngambil keputusan A, tapi istrinya kasihan gitu ya, kasih kesempatan. Tapi pas gue tanya, lu happy gak sih sama keberadaannya dia di sini gitu? Jawabannya adalah nggak happy gitu. Lebih happy ketika dia nggak masuk bahkan. Kata gue, ini mah harusnya sih memang harus diganti gitu. Mereka nanya, emang uncle lu sering ngekat orang gitu? Bukan sering ya, jadi gue bilang, kalau ngekat barista itu ya gue based on dua hal ya. Kalau dia melanggar hal prinsip atau dia tidak berkembang, tidak bertumbuh lah di Uncle Joe. Contoh misalkan barista ini 7 bulan ataupun 6 sampai 7 bulan nggak berangkat kemana-mana, kemampuannya, skillnya gitu-gitu aja. Udah gue ajarin latte art, gue kasih kesempatan berulang-ulang, tapi akhirnya nggak berkembang. Artinya gue salah menempatkan dia di tempat ini. Kan kasihan dong kalau orang ini nggak berkembang gitu ya, sayang banget. Jadi better gue saranin lu cari kerjaan tempat lain gitu, kayaknya nggak fit di Uncle Joe. Jadi gue ambil keputusan untuk memberhentikan orang tuh ada. Nah, yang kedua alasannya kalau dia memang melanggar hal-hal prinsip, contohnya misalkan bermasalah di keuangan atau bermasalah di sikap dan waktu gitu. Hal-hal prinsip seperti itu kalau dilanggar bagi gue udah blacklist. Jadi gue sharing ke pasangan suami istri ini. Nah, si sang suami lebih prefer mau ngekat gitu ya, tapi si sang istri lebih prefer untuk kasihan gitu ya. Jadi kayak perdebatan lah antar si Americano gitu, antar dituang dulu atau berapa rasionya. Itu si barista ini malah mengcompare di sini aja begini gitu. Jadi bukan ngebangun satu budaya atau satu standar si kedai ini gitu. Nah, jadi saran gue buat teman-teman yang mungkin ngalamin ya, lu nggak fit sama barista lu atau lu nggak cocok sama barista lu di beberapa hal, coba deh lu tanya ke hati lu yang paling dalam, lu nyaman nggak dengan orang ini ya. Nah, ketika gue tanya itu sama mereka, jawabannya nggak nyaman gitu. Kalau nggak nyaman, lu mesti ambil keputusan loh guys. Ya, teman-teman perlu ngambil keputusan. Siapa tahu ini kalian ada yang ngalamin ya. Jadi, kan gini, konsepnya adalah kita sebagai owner, gue disclaimer dulu ya, ini adalah video ataupun topik-topik di levelnya UMKM. Kalau corporate udah berbeda ya.
Ini sharing gue di banyak UMKM yang terjadi ya di kedai kopi atau di satu kafe-kafe kecil lah. Nah, jadi konsepnya adalah kita sebagai owner mau mencapai sebuah tujuan dan kita butuh tim, ya. Kalau tim ini lu nggak serk sama tim yang lu punya sekarang, itu jadi problem. Ya, dalam proses lu mencapai tujuan lu jadi problem. Bahkan bisa jadi suatu hambatan nih si tim ini. Makanya perlu yang namanya cut gitu, perampingan, peremajaan gitu ya, refreshment gitu. Perlu dilakukan dan harus berani karena otoritas itu ada di tangan lu gitu. Lu jadi sebagai owner jadilah seorang owner sejati gitu. Owner yang ya owner gitu, sebagai owner yang mengambil keputusan, mengambil otoritas ya. Jadi teman-teman, bagi kalian yang memang owner, jangan pakai feeling atau perasaan enak gak enak. Jadi ambil sebuah keputusan itu based on kinerja aja. Ya, berdasarkan kinerja. Kalau kinerjanya bagus, gue yakin lo pasti mempertahankan mati-matian deh karyawan lo. Tapi dia kalau nggak punya kinerja gitu ya, lo masa mau pertahankan gara-gara kasihan kan nggak mungkin kan? Ya, jadi better ambil keputusan, lo cut aja sesuai dengan kapasitas lo sebagai seorang owner gitu. Nah, terkait soal konsep dalam membangun satu kedai, kita kan mau punya bisnis yang sustain, yang jangka panjang, yang autopilot gitu ya. Nah, tentu kalau kita mau punya bisnis seperti itu, kita harus membangun sebuah sistem, sebuah SOP. Ya, lu harus punya nih SOP-nya A sampai B sampai C. Ketika orang datang, barista datang ngapain, owner datang ngapain. Lu mesti punya SOP-nya. Ya, ketika lu di belakang bar, lu mesti ngapain? Lu harus ada SOP-nya. Kalau nggak ada SOP-nya, lu yakin berantakan. Gua berani garansi bisnis yang lu bangun nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi, running di tempat gitu ya. Nah, kalau udah punya SOP atau standar kedai A gitu ya, kedai B, kedai C, lu udah enak. Jadi, siapapun barista yang masuk harus ngikutin SOP itu. Kalau nggak ada SOP, liar. Jadi si barista bisa masuk, oh kalau di kafe saya dulu begini, oh kalau di kedai yang saya pelajari dulu begini gitu. Kalau kalian nggak punya SOP, makanya SOP itu sangat penting di sebuah coffee shop yang mau autopilot ya. Kalau kalian nggak mau autopilot, nggak apa-apa, nggak perlu SOP. Tapi kalau kalian mau autopilot, mau ngebangun satu sistem, lu perlu punya SOP-nya. Ya. SOP-nya nggak cuma sekedar, bukan cuma SOP operating di bar ataupun ketika lu masuk pertama kali datang ngapain, tapi sampai ke menu-menu, sampai ke bahan baku. Ya, nah barista ini dia cerita nih si owner ini, barista gue ini kalau nimbang gula ataupun sirup pakai feeling gitu. Oh, gue udah biasa kok begini, es batu pakai feeling, nggak ditimbang. Nah, ini yang salah teman-teman. Jadi bagaimanapun kalian sejago-jagonya kalian harus menggunakan tools, menggunakan alat. Ya, supaya apa? Supaya sistem itu dibangun, budaya itu dibangun, culture-nya dibangun, ya, SOP-nya dibangun. Kalau tanpa ada itu, cuma lu pakai feeling, coba sekarang si A, si B, si C, si D ada di bar yang sama, semuanya pakai feeling. Feeling siapa yang dipakai? Ya, ukurannya apa ya feeling itu? Nggak bisa diukur guys. Ya, jadi teman-teman perlu menggunakan yang namanya tools atau alat, yaitu timbangan, scale. Ya, apapun, sirup, powder, gula, kopi, semuanya ditimbang. Nggak boleh nggak ditimbang. Nah, itu namanya SOP. Kalau nggak ada SOP, liar topiknya. Topiknya akan bicaranya kemana-mana gitu. Jadi teman-teman butuh banget yang namanya SOP ya. Nah, itu yang gue saranin sama si pasangan ini. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin ngalamin ketidaksepakatan, ya lu harus bikin dulu. Kenapa bisa nggak sepakat? Karena SOP-nya ini yang nggak ada gitu. Jadi harus dibangun dulu SOP-nya, baru kita ngomongin, kan kita udah bikin nih SOP. Kalau nggak ada SOP kan liar nih topiknya. Ngobrolnya bisa kemana-mana. Tapi kalau ada SOP enak banget. Kenapa lu bikinnya di luar SOP? Jelas, clear, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita mau berdebat, lu kenapa di luar SOP gitu? Kalau misalkan, oh gue nggak setuju sama SOP, nah rubah SOP-nya gitu. Gue nggak setuju sama SOP-nya, sepakati bersama gitu.
Bahkan si barista itu duduk bareng. Lu di mana nggak setujunya SOP ini? Ini udah kita sepakati bersama. Kita susun bareng SOP-nya. Nah, kalau misalkan dia melanggar SOP, dia tanya, lu kenapa di luar SOP? Gue nggak suka sama SOP-nya. Oke, lu nggak sukanya di mana? Kasih penjelasannya. Oh, berarti perlu dirubah dong SOP-nya. Atau orangnya yang perlu dirubah, kita ganti. Gitu. Jadi lu mesti punya dasarannya. SOP ini sebuah dasar nih untuk kita banyak hal. Salah satu yang kemarin gue tanya, sebagai owner sudah sewajarnya memang kita punya privilege ya, makan minum bisa gratis di coffee shop kita, di kedai kita. Tapi kalau kalian mau bisnisnya growth, berkembang, bisa buka cabang 1, 2, 3 dan seterusnya, lo harusnya membangun sebuah sistem SOP. Jadi owner itu harus bayar atau enggak? Nah, jawabannya macam-macam dong. Tapi kita harus bikin SOP. Kita sepakatinya apa? Oh, ternyata owner ataupun internalnya kopi ini dapat diskon 20%. Oh, ternyata si owner mah gratis. Harus ada SOP-nya. Oke, gratis tapi harus dicatat. Atau dibikin jatah sebulan ada 10 cup buat si owner. Atau 30 cup, tiap hari 1 cup buat owner. Disepakati bersama. Oke, gue sebagai owner, gue pengen dapat privilege sebagai owner dong. Ya udah dibikin privilege-nya. Masukin ke dalam sebuah sistem SOP itu. Jangan liar gitu gara-gara owner suka-suka tuh bayarnya, makanya apa suka-suka gitu. Jangan ya guys, teman-teman jangan seperti itu kalau mau berkembang. Jadi saran gue bangun SOP untuk membangun sebuah sistem. Nah kalau misalnya barista ini nggak nurut, kenapa nggak nurut kan kita udah tahu ya bahwa nggak ada SOP-nya gitu. Masih liar gitu, pendapatnya masih liar. Nah sekarang kalau misalkan masih nggak nurut juga dan lu merasa happy kalau nggak ada dia, better lu ambil keputusan, cut aja. Gitu, selesai ya. Jadi itu kasus yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas di sini. Dan kalau kalian punya kasus yang seru, yang kira-kira kalian lagi ngalamin kendala apa, coba komen di sini. Kita coba diskusi, kita bedah bareng. Nanti siapa tahu ada yang menarik, gue bikin videonya. Gitu ya. Thank you banget udah nonton di channel ini. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.